Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, usaha para nabi, para rasul, para sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai kiamat adalah satu saja, yaitu usaha bagaimana iman kita ini meningkat. Setelah iman meningkat, bagaimana hubungan kita kepada Allah baik. Kalau orang imannya kepada Allah kuat dan hubungannya kepada Allah baik dengan menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka pasti dia akan sukses. Bagaimana tidak sukses sedangkan dia ini baik, dia ini dicintai oleh pencipta alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, penguasa dunia, penguasa akhirat. Pasti dia akan sukses, pasti dia akan berhasil, pasti dia akan mulia. Tetapi kalau seorang manusia ini tidak kenal kepada Allah, buruk hubungannya dengan Allah, senantiasa lupa, lalai dan durhaka buat maksiat, pasti ini dia akan celaka, cepat ataupun lambat. Pasti dia akan menyesal, cepat ataupun lambat. Bagaimana mungkin bisa beruntung, bagaimana mungkin bisa selamat orang yang bertentangan dengan pencipta alam semesta ini? Bagaimana mungkin akan bisa selamat orang yang durhaka kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha bijaksana? Memuliakan Allah Ta'ala, seorang yang sakit datang ke dokter, tahu bahwa dokter ini punya macam-macam ilmu, maka dia taat kepada dokter itu. Suruh makan obat-obat yang pahit dengan harga yang mahal, taat. Dicoblos, ditusuk jarum, taat. Bahkan kalau perlu dibedah perutnya pun taat. Bahkan kalau dokter itu memberikan keputusan kaki kamu harus dipotong, maka dia pun
akan bertanya, berapa biayanya? Jadi kakinya dipotong tuh dia malah siap bayar. Karena apa semulaikan? Karena dia tahu bahwa dokter itu punya kebijaksanaan, punya ilmu. Karena dia tahu bahwa dokter tidak ingin mencelakakan dia. Maka bagaimana ketaatan orang itu kepada Allah yang menciptakan seluruh dokter, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dunia akhirat, semestinya lebih lagi taat. Kalau orang sakit menentang dokter, ya nggak akan sembuh-sembuh. Bagaimana kalau orang menentang Allah, penguasa alam semesta ini? Pasti dia akan celaka. Maka semulaikan di dunia ini yang pasti ini satu saja, taat kepada Allah, pasti beruntung, pasti itu. Dan durhaka kepada Allah pasti rugi. Kalau tidak diampuni oleh Allah pasti celaka. Jangan kita tertipu dengan keadaan sekarang. Karena dunia ini memang dijadikan oleh Allah tempat ujian. Kadang-kadang orang maksiat tuh kelihatannya nggak apa-apa, malah enak gitu. Tapi itu seperti enaknya orang yang jatuh terjun bebas dari pesawat terbang. Kelihatannya enak, bisa terbang kayak burung. Oh, sebentar lagi, nggak sampai 1 menit, bluk, remek kamu nanti. Enak memang awalnya, habisnya remek kamu nanti. Begitulah orang yang durhaka kepada Allah. Pasti akhirnya mesti akan remek, hancur, celaka, menyesal selama-lamanya, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Tapi semulaikan orang yang taat kepada Allah pasti beruntung. Walaupun jalannya becek, berduri, sempit, tapi ini jalan menuju istana. Inilah taat kepada Allah. Kalau maksiat pada Allah, kelihatannya jalannya tol, kendaraannya Mercedes, tapi di depan sana jurang. Tambah enak, tambah cepat sampai jurang itu. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Maka jangan tertipu dengan yang sekarang. Lihat jurusannya itu jurusan mana itu. Jurusan taat walaupun becek, walaupun sempit, walaupun enggak enak, oh itu beruntung. Kalau jurusan maksiat walaupun enak, ngelinding, itu adalah celaka. Inilah berita dari para nabi, para rasul, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berita dari Allah itulah yang pasti. Wa man astaqu minallahi haditsa. Berita dari Allah itulah yang pasti. Kalau berita dari selain Allah yang tidak bersumber dari Allah, itu mungkin benar, mungkin setengah benar, mungkin salah sama sekali. Kalau berita dari Allah itu pasti, karena Allah tahu segala-galanya. Bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah itu yang menciptakan, bagaimana tidak tahu? Yang menciptakan zaman dulu, yang menciptakan sekarang, yang menciptakan nanti, yang menciptakan di akhirat, yang menciptakan di bumi, di langit, semua sama.
Allah Subhanahu wa taala. Maka berita kok dari Allah itu pasti benar. Kalau berita dari manusia-manusia walaupun kelihatannya benar, kadang-kadang itu nipu, tidak benar. Tahun 60-an mulai kan ada berita di mana-mana bahwa orang Amerika sudah naik ke bulan. Maka semua anak-anak kecil pun yakin. Nah, orang yang tidak percaya dianggap orang ketinggalan zaman, orang bodoh. Ya. Tapi sekarang di Amerika sendiri itu, orang Amerika sendiri itu pada protes. Ternyata berita itu bohong katanya mereka. Yang mereka itu berkata, itu yang naik ke langit itu cuma gambar aja. Naik ke bulan itu gambar jadi film tuh, naik shoot gitu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada barangnya, yang ada gambarnya aja. Itu yang cerita orang Amerika sendiri, bukan saya ini. Coba bayangkan mereka, ini berita dari manusia itu, walaupun kelihatannya sudah masuk televisi, masuk internet, masuk koran, masuk majalah. Lalu yang memasukkan itu bajingan-bajingan semua. Kok kamu percaya? Penipu-penipu yang masukkan itu, kalau kamu percaya. Berita dari orang-orang suci, para nabi, para rasul, nggak digubris. Inilah namanya keterbelakangan, kebodohan. Ya ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka kita ini kalau mendengar berita-berita itu hati-hati, direnungi betul-betul. Sekarang ini berita-berita dari orang-orang yang tidak jelas, berita dari orang kafir dipercaya. Berita dari orang Islam, orang-orang soleh, para nabi nggak diperhatikan. Berita-berita dari orang-orang jahil diterima. Tapi kalau berita dari Imam Syafi'i, Imam Malik tidak diterima. Ini kejahilan ya mereka. Betul-betul kejahilan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pasti itu satu saja, taat kepada Allah pasti untung, maksiat kepada Allah pasti rugi, kecuali kalau diampuni Allah. Tanam betul dalam hati itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, lah bagaimana supaya iman kita ini naik, iman kita ini tambah meningkat, itu bagaimana caranya? Caranya mulaikan Allah Ta'ala, kita ini sibuk dalam amal-amal yang diridhoi oleh Allah, dibarengi dengan doa kepada Allah. Orang itu kalau sibuk dalam amal dan sibuk dalam doa, lama-lama nanti dia pengalaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman barokahnya amal Allah akan tampakkan. Sehingga tambah hari tambah yakin pada agama. Tapi kalau orang itu sibuknya dengan asbab saja, lupa dengan Allah, sibuk dengan benda-benda, lupa dengan Allah, maka ini nanti imannya merosot. Tapi kalau sibuk dalam amal dibarengi dengan sibuk dalam doa, nanti imannya meningkat. Kalau imannya meningkat, malaikat Allah Ta'ala, bagaimana? Kalau iman itu meningkat, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman ini. Imannya tambah tinggi, pembelaan Allah juga tambah tinggi pula. Para nabi itu imannya sangat tinggi, maka pembelaan Allah kepada para nabi juga sangat tinggi. Kayak Nabi Ibrahim, walaupun keluarga masalah, masyarakat masalah, kerajaan masalah, semua masalah, tapi ini imannya sempurna. Allah bela Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi Musa ngadepi Fir'aun, ngadepi Bani Israel, ngadepi orang Mesir, tapi imannya ini iman yang sempurna, dibela oleh Allah SWT. Dialah yang sukses.
Kalau iman ini sempurna, malaikat, Allah jadikan kita ini kasih sayang satu sama lain. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman dan amal soleh, maka Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain. Jadi untuk supaya orang itu kasih sayang, caranya bukan dengan dibagi-bagi uang, bukan. Kalau imannya dan amalnya lurus, Allah yang akan sayangkan mereka. Kasih sayang satu sama lain, mencintai satu sama lain. Maka orang-orang iman itu mulai kan sudah mati ratusan tahun masih dikenang, dicintai. Wali Songo itu sudah 500 tahun. Semua orang kenal, seneng, cinta sama dia. Ini barokahnya iman. Tapi kalau orang-orang kaya mati, siapa yang akan mengenang mereka? Siapa yang masih mencintai mereka? Enggak. Anaknya pun sudah tidak mau ke kuburan dia. Yang dipikirkan bagaimana rebutan harta warisannya. Ya, orang tuh punya pikiran kalau harta saya banyak, anak-anak saya akan sayang sama saya. Oh, keliru. Kalau harta kamu banyak, maka anak kamu akan sayang sama harta kamu, bukan sama kamu. Kamu dikubur langsung mereka terus sudah langsung bagi-bagi sawah kamu, harta kamu, mobil kamu dibagi-bagi. Dan kalau hari raya pergi ke kuburan pun untuk nyumet mercon, bukan untuk doa buat kamu. Ya, ini betul malaikat. Kalau hari raya ke kuburan toh, ini termasuk sunnah malaikat. Dalam kitab Sunan Baihaqi dikatakan termasuk sunnah ziarah kubur malam hari raya dan siang hari raya. Ya ada dalilnya, ada hadisnya ini. Tapi ziarah kubur itu yang baca Yasin, baca Fatihah itu. Tapi karena tidak ada kasih sayang, nyumet mercon. Itu saya lihat sendiri itu kalau hari raya. Itu orang-orang Temboro yang anak-anaknya di Jakarta pulang, ya. Maka nyumet mercon di kuburan sebelah timur itu. Itulah nasibnya kalau iman itu merosot kayak begitu. Tapi kalau ada iman, sudah mati ratusan masih dikenang, masih dibacain Fatihah, masih didoain. Nah. Padahal tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan. Siapa tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa? Seluruh dunia kenal. Sampai orang-orang yang nggak suka wiritan pun kenal. Abdul Qadir itu orang hebat itu. Ini barokahnya iman, teman-teman. Barokahnya iman. Allah dikasih sayang satu sama lain. Maka bagaimana supaya iman kita meningkat? Sibuk di dalam amal, sibuk dalam doa. Nanti sudah meningkat sendiri. Bagaimana supaya anak kecil itu bisa gede? Bagaimana caranya? Tiap hari kasih makan, kasih minum, nanti kan tahu-tahu bertumbuh gede. Ya. Bagaimana supaya tanaman itu bisa tetap besar? Asbabnya apa? Allah yang besarkan, tapi asbabnya kasih pupuk, kasih air, kasih pupuk, kasih air, dipaculi, lama-lama gede. Lah iman tuh ya begitu itu. Kalau sibuk dalam amal, sibuk di dalam doa, nanti tahu-tahu imannya tuh naik. Sehingga dia ini merasa betul-betul dekat dengan Allah. Merasa betul-betul dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sehingga kalau mendengar nama Allah, gemetar hatinya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Mendengar Allah disebut gemetar hatinya. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi itu sebetulnya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu. Karena apa? Pikirannya nggak sampai. Nah, mulai kan kalau anak kecil umur 3 tahun, kenikmatannya apa? Ya makan, minum, lari-lari. Kalau anak umur 3 tahun, kamu tawari kawin, kira-kira mau nggak? Oh,
nggak sampai otaknya. Apa itu? Saya sedang permen. Nah. Tapi semalaikan kalau ini sudah tambah gede, maka berubah. Yang biasanya cuma lari-lari, makan, sekarang berubah. Ingin sudah motor, ingin ini. Nanti kalau umur 25 tahun, nah, sudah bedanya lagi kesenangannya. Nanti kalau lebih tinggi lagi, nah, pikirannya lebih maju lagi, kenikmatannya berubah lagi. Ada orang yang kenikmatannya itu dalam jabatan, kenikmatannya dalam harta. Ada yang orang kenikmatannya itu senengannya teknologi, bikin sepeda motor, bikin mobil, bikin apa. Ada kenikmatannya olahraga, ada kenikmatannya macam-macam. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau manusia itu meningkat lagi, maka nanti berubah. Kenikmatannya itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Kenikmatannya dalam zikir pada Allah, kenikmatannya dalam sholat, kenikmatannya dalam mengingati Allah, kenikmatannya dalam mencintai Allah, kenikmatannya dalam berkorban untuk agama Allah. Sebagaimana petani ya tahunya sawah itu kenikmatannya kalau macul, panen, gobios, terus makan nasi sak bontot, lawe klemat, karo sambel korek, masya Allah, nikmatnya sudah luar biasa. Ini petani mereka. Jadi ada orang itu kenikmatannya dalam zikrullah, di dalam sholat. Ini memang orang-orang tingkat tinggi. Kalau kita ini seperti anak umur 3 tahun tadi, maunya permain, makan, main-main. Dikasih tahu nikmatnya sholat kok nikmat itu loh. Seperti anak kecil ditawari kawin, kawin itu. Maka dia tidak nutut, pikirannya nggak nutut, mentalnya belum sampai. Nah, malaikat Allah Ta'ala bagaimana supaya iman kita ini naik, sehingga kenikmatan kita ini dalam agama, kenikmatan kita ini dalam ridho Allah itu bagaimana? Sibuk dalam amal, sibuk di dalam doa. Ya sih, satu kalimat aja ringkes saja gitu. Ini pembahasannya para ulama itu ringkesnya begitu aja. Iyyaka na'budu, sibuk dalam amal, iyyaka nasta'in, sibuk dalam doa. Itu ringkesnya. Maka kata para ulama, ini ayat ini ringkesan semua pembahasan agama. Iyyaka na'budu, sibuk dalam amal, iyyaka nasta'in, sibuk dalam doa. Maka Nabi Musa alaihissalam dijadikan contoh oleh Allah buat kita. Beliau diperintah oleh Allah untuk dakwah ke negeri Mesir. Negeri Mesir ini bagi Nabi Musa satu negeri yang betul-betul sangat menyumpekkan, menyesakkan dada beliau. Karena pemerintahnya itu keras sekali, kejam sekali, yaitu Fir'aun. Rakyatnya juga pada marah sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu pernah di Mesir itu nampel orang Mesir begini gitu aja, tahu-tahu jungkel mati tanpa sengaja. Sehingga orang Mesir itu menganggap Nabi Musa itu penjahat, pembunuh. Harus dibunuh ini Musa ini. Dan rajanya memang galak, rakyatnya marah juga. Di situ ada famili Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel ini orangnya paling susah. Kata para ulama, Bani Israel itu apa saja perintah mesti dirubah. Berdirilah maka duduk, duduklah maka berdiri, meleklah maka tidur, tidurlah maka malah jaduman. Itulah Bani Israel, katanya begitu itu. Bani Israel itu diperintah oleh Allah lewat Nabi Musa, suruh masuk ke Palestina, ke Ariha, dengan sujud, tapi enggak sujud, enggak cocok, malah dia ini ngesot.
Apa? Ngesot itu apa bahasa Indonesianya? Merangkak-rangkak. Ya. Dirubah. Ya sujud kan malah enak, malah ngerangkak-ngerangkak gimana? Ya. Disuruh doa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Diperintah nabinya begitu. Ampunilah aku. Mereka rubah. Ya Allah minta gandum, ya Allah minta gandum. Nabinya menyuruh mereka minta ampunan, mereka doa minta gandum. Jadi Bani Israel itu disuruh apa aja dirubah-rubah. Itu sifatnya Bani Israel. Maka Nabi Musa itu mau berangkat itu belum berangkat sudah sumpah betul. Ih, repot ini Mesir. Tapi Nabi Musa berangkat juga gitu. Para nabi itu walaupun sumpah, walaupun berat, apapun tugas yang Allah berikan, berangkat juga. Sambil doa. Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku. Ini doanya pertama Nabi Musa, mohon kepada Allah supaya dadanya dilonggarkan menghadapi masalah yang rumit-rumit, yang susah-susah, yang berat-berat ini. Ya Allah longgarkan dadaku. Kalau Allah sudah longgarkan dada seseorang, ngadepi apa saja tenang-tenang saja, nggak apa-apa, nggak takut. Tapi kalau Allah sudah menjadikan hati itu sumpah, apalagi ngadepi Fir'aun, ngadepi istrinya sudah ngewel, udah ketakutan, bingung. Coba doa kayak Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkanlah dadaku. Kemudian kedua, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan-urusanku. Memang urusan-urusan sulit, tapi kalau Allah mudahkan ya jadi mudah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah lancarkan lesanku supaya mereka faham. Sehingga Nabi Musa jadi lancar bicara itu. Waj'alni waziran min ahli, ya Allah jadikan untukku pembantu dari keluargaku. Harun akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, kuatkanlah kekuatanku dengan Harun. Wa asyrikhu fi amri, ikutkanlah Harun dalam perjuanganku ini. Ini doanya Nabi Musa. Untuk apa Nabi Musa minta ini, minta ini, minta ini? Kay nusabbihaka katsira, supaya aku ya Allah bisa membaca tasbih yang banyak. Wa nadzkuraka katsira, zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, engkau ya Allah maha tahu terhadap keadaan kami. Ini doanya Nabi Musa ketika berangkat ke Mesir. Sibuk dalam taat, perintah Allah berangkat, terus dibarengi sibuk dengan doa. Akhirnya macam-macam pertolongan Allah telah datang kepada Nabi Musa. Ini kata para ulama, kalau kamu keluar di jalan Allah, niat membela agama Allah dibarengi doa, maka doa-doa kamu itu akan sangat tinggi nilainya, seperti doa-doanya Nabi Musa. Kemudian para sahabat begitu juga. Para sahabat disuruh berangkat ke Badar. Hatinya itu juga berat ini. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Hatinya itu juga sesek para sahabat itu mau ke Badar ini, karena ini masalah berat ini. Tetapi mereka berangkat juga. Berangkat dengan doa. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Mereka doa kepada Allah, sehingga akhirnya Allah kirimkan 1000 malaikat membantu mereka.
Jadi sibuk dalam taat, sibuk di dalam doa. Taat itu apa? Yang mengerjakan apa yang dikerjakan para nabi dan pengikut-pengikutnya, para sahabat, itulah namanya taat. Awalnya dakwah, insyaallah kan. Jadi nanti kalau kita mau dakwah, mau silaturahim ke rumah-rumah, terasa berat, kamu jangan aneh, Pak, saya itu kok masih berat apa rasanya. Nabi Musa aja berat, apalagi kamu. Tapi Nabi Musa itu walaupun berat, terus doa, akhirnya nggak berat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Jangan Harun, tapi ya siapa yang kamu tuju, mintalah teman kepada Allah. Ya Allah, ini manusia-manusia di kampung ini semua hamba-hambamu semua, hatinya engkau yang mengendalikannya Allah. Maka kirim beberapa orang untuk menemani saya dalam 2,5 jam, insyaallah malaikat. Dalam 3 hari, insyaallah malaikat. Dalam 40 hari, insyaallah. Dalam memikirkan agama seluruh alam, insyaallah. Begitu malaikat. Berangkat dan doa. Doa tok tidak berangkat ya kurang bagus. Berangkat tok tidak doa juga kurang bagus. Berangkat dan doa. Jadi harus sempurna. Berangkat dan doa. Nah, mulaikan Allah SWT ini dalam dakwah, kita sibuk dakwah, sibuk doa. Dalam taklim pun sibuk taklim, sibuk doa. Nah, dalam taklim itu jangan kita ini hanya mendengar, mengkaji, memikir, tidak. Doa kepada Allah. Wa qur rabbi zidna ilma. Nabi ketika membaca Quran diperintah oleh Allah untuk doa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Ilmu bukan datang dari yang bayan, ilmu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama itu ajib, kan? Tidak sama dengan ilmu-ilmu dunia. Ini ilmu suci, ilmunya para nabi. Belajar dengan doa. Kalau belajar ilmu agama dengan maksiat, ini nggak paham. Mungkin bahasanya ngerti, susunan kata-katanya ngerti, tapi nggak bisa merasakan dalam hati. Ilmu agama itu harus banyak doa. Ayatnya sama, yang membaca sama, yang mendengar nanti beda-beda, Allah kasih kefahaman. Dalam tafsirnya Ibnu Atiyah itu dikatakan, ada satu riwayat, ketika turun ayat alif, maka Nabi itu mendengar Jibril membaca alif, na'am, iya, lam, iya, mim, iya. Nggak ada orang paham ini. Ya apa kok dijayakan tuh, ada apanya di situ itu? Di tafsir mana saja alif lam mim yang tahu maknanya hanya Allah. Sebetulnya bukan begitu. Hanya Allah dan orang-orang yang dikasih tahu oleh Allah. Nah, Nabi itu dikasih paham oleh Allah, sehingga alif itu maknanya apa, tapi Nabi tahu. Naam, iya. Lam, iya. Nggih. Nah, orang lain nggak paham. Maka Nabi itu dikasih paham oleh Allah. Begitu juga sebagian orang-orang yang hatinya bersih itu Allah kasih kefahaman Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami oleh orang lain.
Di Al-Quran itu semuanya kan, kata para ulama, ini ada yang bisa dipahami oleh semua orang yang ngerti bahasa Arab. Itu ada. Jadi orang ngerti bahasa Arab itu kan bukan berarti paham semua Quran, belum. Ada Al-Quran itu yang kefahamannya itu bisa dipahami oleh semua orang yang ngerti bahasa Arab. Terus ada lagi ilmu-ilmu Al-Quran itu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Bukan hanya sekedar ngerti bahasa Arab. Ini harus ada derajat lebih tinggi lagi. Ada ilmu-ilmu Al-Quran itu yang tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali oleh para imam-imamnya para ulama. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, ya orang-orang yang setingkat itulah. Orang-orang yang bukan ulama biasa, ulama pentolani ulama itu. Ada lagi ilmu-ilmu dalam Quran yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para wali saja. Itu ilmunya para ulama bangsa nahwu, shorof, usul fikih, nasih, mangso itu belum cukup untuk memahami itu. Itu harus ada ilmu kewalian. Namanya ilmu wahbi, ilmu laduni. Itu ada begitu itu. Dalam Quran juga diceritakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu tuh betul-betul takwa kepada Allah, Allah akan kasih kefahaman Al-Quran. Bukan kefahaman hasil nahwu shorof, bukan kefahaman hasil mikir, kefahaman hasil takwa. Inilah kefahamannya para wali sebenarnya. Jadi Quran itu tidak sembarang. Jangan kamu kira setiap orang baca terjemahan terus paham. Oh itu belum, masih jauh, itu TK penaburannya. Itu TK. Ya sekarang ini, zaman sekarang ini orang tuh keminter, baru tahu Quran terjemahan, tahu-tahu dikit itu sudah ngewengkel Imam Syafi'i. Oh alah lele, melas kowe iki orang Jawa. Tapi rumah semua pinter. Nah malaikat Allah Ta'ala ada dalam Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh Rasulullah sendiri. Wali-wali pun nggak ngerti, Rasulullah yang paham. Iki wis repot nih semua gue. Ini kita paham agama itu bukan hanya sekedar dari bahasa, dari bayan, tapi dari tawajuh kita. Harapan kita kepada Allah itulah yang akan mendatangkan kefahaman-kefahaman yang lebih tinggi. Insyaallah malaikat. Sibuk dalam taklim, sibuk dalam doa, sibuk dalam ibadah, sibuk dalam doa. Sholat itu mulai awal sampai akhir isinya doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Dalam khidmat pun usaha-usaha perkhidmatan, usaha-usaha persawahan, perdagangan, usaha-usaha asbab, sibuk dengan doa juga. Seperti Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sibuk dengan doa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sambil bangun Ka'bah bersama Nabi Ismail doa, ya Allah terimalah bangunan ini ya Allah. Akhirnya bangunannya barokah sampai sekarang. Doa, maknanya doa itu harapan itu kepada Allah. Walaupun ke sawah, harapannya bukan pada sawah, harapannya kepada Allah yang menciptakan sawah. Walaupun menghadap manusia, harapannya bukan kepada manusia, harapannya kepada yang menciptakan manusia. Walaupun cari rizki, harapannya bukan kepada rizki, harapannya kepada yang memberi rizki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun menghadap istri, menghadap anak, bukan harapannya pada anak, pada istri,
harapan kepada Allah yang menciptakan anak, menciptakan istri. Akhirnya doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri dan anak saya ini menggembirakan hatiku. Anak tidak bisa menggembirakan, istri tidak bisa menggembirakan, maka mohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak istriku menggembirakan hatiku. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah aku, anakku, istriku, keluargaku semua imam bagi orang-orang yang takwa. Istilah bahasa orang tabligh asbab hidayah. Imam orang takwa itu maksudnya asbab hidayah, takwanya menjadikan orang-orang lain pada takwa. Ringkasnya ini semua kan, sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, nanti iman kita akan meningkat. Doa saja tidak takwa, nah ini tidak cocok semuanya kan. Doa kepada Allah kalau tidak mengamalkan perintah Allah harus bagaimana? Mengamalkan perintah Allah tidak doa, apa kamu bisa mengamalkan? Kamu tidak akan bisa mengamalkan apapun tanpa pertolongan Allah. Maka doa, keluar rumah, usaha apapun, mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke kantor, mau ke mana saja, mau 2,5 jam, mau dakwah, mau ngaji, mau sekolah, mau apa, keluar dengan harapan kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa keluar rumah dengan doa bismillah, dengan nyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka malaikat-malaikat mengatakan hudita wa kufita, kamu dapat hidayah dan kamu akan dicukupi oleh Allah. Itu semuanya kan. Pokoknya ndonga neng ndi kan ndonga. Sibuk dalam taat, sibuk dalam doa. Masuk masjid doa. Ayo, tadi masuk masjid ke sini tadi doa apa enggak? Tandanya doa, kamu tidak ngantuk sekarang. Dan kalau ditaskil mudah berdiri, itu tandanya kamu tadi masuk itu doa. Tapi kalau ngaji ngantuk, ditaskil berat, tandanya tidak doa. Loh, tadi saya doa, doanya kurang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh betul, akan mudah amal. Insya Allah malaikat. Keluar masjid juga doa, masuk masjid doa, masuk WC pun doa, keluar WC pun doa, mau tidur pun doa, bangun tidur pun doa. Pokoknya orang iman ini sibuk dalam taat, sibuk di dalam doa. Untuk itu bagaimana? Kita perlu latihan. Latihannya bagaimana? Sekarang latihan keluar 4 bulan untuk supaya kita ini sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, sehingga iman kita meningkat, sehingga iman kita meningkat, amal kita meningkat, akhirnya Allah berkati kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini sebentar saja semuanya kan. Hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahu-tahu sudah hampir meninggalkan dunia. Orang yang bangga dengan dunianya pasti akan kecewa. Ada orang kaya, orang kaya bangun rumah, bangun supermarket. Nah, orang kaya tadi ketemu sama temannya. Ini orang kaya ini juga dulunya orang pondokan. Ketemu sama temannya, ya temannya ini sekarang agak jadi kiai begitu. Ketemu orang kaya tadi, dia bangun, bangun duitnya banyak, mobilnya banyak. Maka temannya itu mengatakan, Assalamualaikum, Masya Allah kamu sekarang rumahnya bagus-bagus ya, mobilnya bagus-bagus. Iya. Nah.
Mobilmu bagus tapi kamu sudah jelek, sudah tuwek. Rumahmu kuat tapi tulang kamu sudah rapuh, apa gunanya? Sepatu baru kakinya bosok, apa gunanya coba? Rumahnya kuat-kuat, betoneser, tapi tulang kamu sudah eklek. Wis tuwek. Mobil kamu ganteng tapi kamu sudah jelek. Kisut. Halo, coba apa yang akan kamu banggakan katanya? Akhirnya orang kaya tadi cengar. Iya ya. Ketika kamu ganteng, rumah kamu jelek. Ketika kamu jelek, rumah kamu ganteng. Kok nggak cocok sama sekali? Nggak cocok sama sekali. Katanya para ulama, kan, orang itu kalau dunianya sudah banyak, tandanya sudah mau meninggal dunia. Betul mana? Orang kok pangkatnya jenderal gitu, itu sudah mau mati berarti. Iya, nggak ada jenderal umur 17 tahun. Jenderal umurnya 60 tahun, bangsa begitu. Sudah mau mati kalau jenderal. Kalau kopral itu masih agak panjang biasanya. Kadang-kadang juga mendahului juga. Ini konglomerat orang kaya. Orang kok kaya mesti sudah tua. Nggak ada anak kecil kaya. Sudah mau mati berarti kok ada berita di sana ada orang kaya. Oh berarti sudah mau mati dia, gitu aja. Insyaallah kan? Maka jangan kita tergiur dengan dunia ini. Dunia itu begitu itu semuanya kan. Ini kata-kata para ulama ini tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Memang nyatanya ya begitu itu. Kenyataannya memang begitu itu. Maka semuanya kan sekarang orang sibuk dengan dunia, kita ingin sibuk dengan akhirat kita. Insyaallah kan. Surga sudah jadi dengan segala keindahannya. Enggak usah bangun sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, bidadari-bidadari yang nan cantik sudah menunggu kita. Apa kita mikir dunia saja? Rasulullah sudah di sana, para sahabat sudah di sana. Untuk apa kita cari kemuliaan-kemuliaan dunia ini? Kalau ingin mulia di sana nanti, duduk bersama Rasulullah SAW. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk itu kita ingin bersungguh-sungguh, bukan hanya ingin ngomong saja, kita ingin bersungguh-sungguh, betul-betul membangun akhirat kita. Maka siapa yang niat 4 bulan, silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Monggo sing badhe sekawan wulan jumeneng sing niate 30 dina saniki diunggah ning 4 wulan monggo. Sing wingi jur terus niat tapi sik mundur niki lah wektune. Arek mundur teng pundi malih sampean. Dadi undur-undur mengke. Monggo. Manusa kaya mobil, Pak. Nek mundur kok mundur terus, akhirnya nyemplung kalen gitu. Mundur ki aja terus-terusan. Sithik netok. Mundur kanggo maju. Niku bener. Mundur kok mundur. Oh, akhirnya nyemplung jurang. Monggo. Niki sewayahe. Monggo jumeneng. Sekawan wulan. Nggih monggo.